Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kali ini, yaitu video yang kelima. Kita ngebahas tentang DHCP VLAN, atau kepanjangannya Dynamic Host Configuration Protocol Virtual Local Area Network. DHCP ini adalah atau berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis, atau bisa disebut dinamik kepada klien. Ya, CP VLAN berarti berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis kepada klien yang berada di VLAN tertentu atau berbeda. Oke, langsung saja kita menggunakan topologi yang sangat simpel. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi yang digunakan seperti biasanya di video-video sebelumnya, yaitu Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer kita buka. Oke, tunggu dulu. Masih loading. Cisco Packet Tracer. Oke, masih ngomong. Cisco Packet Tracer. Oke, udah kebuka. Udah kebuka, yaitu sekarang kita ikutin dulu. Oke, kita bakal buat topologi seperti ini, tapi yang lebih simpel lagi, yaitu hanya menggunakan satu router, satu switch, dan 3 laptop. Oke, saja di sini kita mulai router 1, bebas kalian gunakan apa aja. Router misalnya kita pakai sekarang 2911, taruh sebelah sini. Lalu taruh switch di sini. Lalu kita taruh 3 klien saja, yaitu laptop. Jangan lupa diklik dulu kontrolnya. Klik 1, 2, dan 3. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel yang ini otomatis. Ini masuk sini. Lalu masukkan sini. Masukkan sini. Masukkan sini. Oke, sekarang kita hanya menggunakan 3 klien. Nah, setelah itu kita kasih tahu dulu nih per ininya, yaitu contohnya. Oke, udah. Ini dan satunya lagi warnanya beda lagi. Oke, warna ini. Ini. Oke, ini maaf kalau nggak rapi. Langsung saja di sini yang paling atas kita kasih tahu VLAN 10. VLAN 10, lalu di atasnya VLAN 20. VLAN 20. Lalu yang di sini VLAN 30. Oke, udah. Setelah kita buat kayak gini, kita buat dulu di sini di switchnya, itu seperti biasa. Kolom bisa pindahin sih. Ya udah, kita enable dulu. Masuk udah ke privilege mode. Setelah enable kita masuk menggunakan configure terminal. Ya udah, lalu kita ubah namanya menjadi misalnya host tengah atau switch tengah dah. Switch tengah. Ya udah berubah. Lalu kita pertama-tama kita buat dulu VLAN namanya VLAN 10. VLAN 10. Rehan. VLAN 20. TKJ. VLAN 30. FL. Ya udah semua. Lalu setelah itu kita hubungkan dulu. Kita hubungkan interface FA02. Switch mode akses CDC VLAN 10. Interface FA03. Mode CC CC VLAN 20. Interface FA04. Mode CC 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 VLAN 30. Ya udah, semua udah terhubung dengan interface masing-masing. Lalu kita hubungkan kembali. Kita tinggal konfigurasi di router. Oke. Pertama kita ikut dulu di sini. Ya udah buat 90. Lalu jangan lupa kita terang. Interface F01 buat ke belakang. Udah terang. Lalu di router kita buat sub interface.
Di FA01 jangan lupa kita terang untuk dari router ini bisa membawa banyak VLAN. Itu interface FA01 SW mode terang. Oke, udah diterang. Tinggal kita konfigurasi di router. Pertama-tama end dulu no enable terminal and router kiri. Oke, udah router kiri. Pertama-tama kita buat dulu sub interface-nya. Interface gig 0 0 no shutdown. Ya udah no shutdown, udah nyala. Lalu kita buat interface gig 0 0.10. Ini untuk sub interface di 10. Ya udah dibuat encapsulation dot one key 10 dikarenakan kita ada di VLAN 10. Oke, udah enter. Lalu kita buat IP address yang ada di namanya sub interface ini. IP address 192.168.255.255.255.255.0. Ya udah, tinggal buat lagi bikin seperti tadi, tapi ujung titiknya yaitu titik 20 dan titik 30. Interface gig 0.0 titik 20. Ya udah. Lalu encapsulation dot one key 20. IP address 92.168.20.1.255.255.255.0. Seperti biasa, prefix yang digunakan yaitu menggunakan prefix /24 atau menggunakan klien lainnya. Ya udah, lalu masukin lagi interface gig 0.0.30. Ya udah, lalu encapsulation dot one key 30. Encapsulation dot one key 30. IP address 192.168.30.1.255.255.0. Ya udah, menggunakan prefix /24, enter. Lalu kita tinggal setting yaitu namanya DHCP VLAN. DHCP VLAN yaitu menggunakan komennya IP DHCP full VLAN 10 karena tadi kita udah buat VLAN 10. VLAN 10, enter. Lalu kita masukkan network yang dibuat. Network. Coba lihat dulu contohnya. Ya benar network. Lalu default router. Network 192.168.10.0. Kita menggunakan networknya ya udah 255.255.0. Lalu masukkan lagi default router. Default routernya tadi kita bikin yang 192.168.10.1. 2.168.10.1, enter. Lalu masukkan lagi DNS servernya. DNS server atau 8.8.8 kita menggunakan DNS server dari Google. Ya udah semua. Ya tinggal masukin lagi yang VLAN 20-nya. Yaitu IP DHCP pol VLAN 20. Jangan lupa di VLAN dimasukkan IP DHCP ini di VLAN-nya jangan di spasi. Saja DHCP full. Lalu masukkan networknya. Network 192.168.20.0. Lalu 255.255.0. Lalu default router 192.168.20.1. Lalu DNS servernya yaitu sama seperti tadi 8.3.8.8. Masukin lagi IP DHCP full VLAN 30 dengan network
network 192.168.30.0 udah. Lalu kita masukkan lagi default routernya, default router yaitu 192.168.30.1. Lalu masukkan data servernya per 8383838. Ya udah, do write, do show, apa sih tadi? Do show IP DHCP binding, do show IP DHCP binding. Kayak gini. Kita lihat di sini udah ada tertera. Tertera ini di VLAN 10 udah ada automatically. Jadi kita tinggal masukkan saja masuk ke laptopnya, lalu ke desktop, IP configuration, kita tinggal klik DHCP. Oke, tinggal tunggu. Oke, di sini sudah muncul ada kayak sesuatu informasi, yaitu DHCP request successful. Di sini udah masuk tadi 192.168.22 dengan subnet max 255.255.0 dengan prefix /24. Lalu gateway-nya menggunakan 10.1 dengan server menggunakan 8.8.8.8. Udah, yang di VLAN 10 udah berhasil. Lalu kita coba yang di VLAN 20. Coba DHCP string IP. Oke, udah masuk juga. Lalu di VLAN 30. Di VLAN 30 kita coba di DHCP. Oke, tinggal tunggu. Oke, sudah successful semuanya. Berarti tinggal kita ping. Apakah bisa? Oke, nggak bisa kalau dari sini. Coba yang dari sini ke sini. Nggak bisa juga. Berarti gunakan dari sini ke sini. Bentar. Oke, udah successful. Sekarang udah bisa ngeping antar VLAN yang berbeda. Kita yang violet, tapi kalau emang diklik lagi bakal successful. Oke, kita coba dari VLAN 30 ke VLAN 10. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Udah berhasil semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.